خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia, mengajarnya pada berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah didirikannya dan diciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jangan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya, dan biji-bijian yang berduri dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majlis ilmu yang mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, barang siapa yang tidak pernah merasakan kesejukan dan keindahan taman surga yang ada di dunia, niscaya dia tidak akan merasakan taman surga yang ada di surga. Nikmat hadir dalam majelis ilmu tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanyalah orang-orang yang terpilih, yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, yang dimudahkan dia untuk hadir di majelis keilmuan yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya,
niscaya dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Seorang yang berjalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Padahal kita tahu jalan-jalan menuju surga bertentangan dengan syahwat manusia, berbeda dengan jalan-jalan ke neraka yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, hujibatil jannatu bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Dikelilingi surga dengan perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang sesuai dengan nafsu manusia. Tapi bagi orang-orang yang telah melangkahkan kakinya untuk mendekati keilmuan, majelis-majelis keilmuan agama, niscaya dia akan dimudahkan untuk berjalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan tidak ada jalan pada hari kiamat kelak untuk bisa sampai ke surga kecuali harus melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sirat adalah sebuah jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Orang-orang yang hadir di majelis keilmuan akan mudah untuk melewatinya, karena dia tahu jalan-jalan kebaikan untuk diamalkan dan dia tahu jalan-jalan keburukan untuk ditinggalkan. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia maupun ketika nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apa kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Apa maksudnya ditinggikan di sini? Kata beliau, irtifa'u majlisihim fid dunya wartifa'u darajatihim fil jannah. Akan ditinggikan derajat mereka, akan ditinggikan majlis mereka ketika di dunia, dan akan ditinggikan derajat mereka di surga. Karena demikian banyaknya keutamaan hadir di majelis ilmu, maka Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalaulah kalian lewat di salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah, duduklah sejenak, nikmati keindahannya, rasakan kesejukannya, dan orang-orang yang ada di sana tidak akan pernah sengsara. Kata para sahabat, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilakuz dzikri, yaitu majelis-majelis keilmuan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, belum menunjukkan utamanya orang yang hadir di majelis ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang sibuk ibadah secara pribadi. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafil. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriyah di Madinah, beliau pernah mengatakan, wala tafruku majalisal ulama. Janganlah kalian tinggalkan majelisnya para ulama, karena disitulah tempat seorang mendapatkan ketenangan, tempat seseorang mendapatkan kebahagiaan, dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang duduk di majelis-majelis keilmuan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, tidak akan pernah sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar istiqomah di dalam menghadiri kajian tafsir Al-Quran yang mulia. Beliau mengatakan, wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, tidaklah ada satu kaum yang mereka duduk di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meluangkan waktunya untuk duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan di masjid itu? Mereka membaca kitabullah. Mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka akan mendapatkan, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang hamba tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat yang mulia, serta mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikat-malaikatnya. Sehingga ketika dia meninggal dunia akan dipanggil dengan sebaik-baik nama yang dia pernah dipanggil dengan nama itu ketika di dunia. Saat nanti ruhnya diangkat ke langit, dipanggil Fulan bin Fulan, nama itu bukanlah nama yang asing di tengah-tengah para malaikat, karena nama itu yang dulu pernah disebut-sebut, nama yang senantiasa hadir di majelis yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kita bisa hadir di majelis ilmu, dan semuanya hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang jauh lebih sehat fisiknya daripada kita, tidak bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Betapa banyak orang yang jauh lebih longgar waktunya, tapi dia tidak diberikan taufik untuk bisa melangkahkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala? Ucapan yang sangat indah, yang menyadarkan bahwasanya kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan apapun kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'allimut Tanzil, inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuzlani. Seorang hamba tidak akan pernah bisa melakukan satu amalan kebaikan illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syarran illa bihuzlani, dan tidaklah ada seorang yang melakukan dosa dan keburukan kecuali ketika dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk kesyukuran kita, marilah kita pelajari sejenak salah satu surat dalam Al-Quran yang mulia, yaitu surat Ar-Rahman. Di surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada jin dan manusia. Dan setiap disebutkan nikmat akan terulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan? Surat yang mulia ini, surat Ar-Rahman, adalah surat yang ke-55, terdiri dari 78 ayat. Separuhnya, 31 ayatnya dari 78 ayat itu adalah pernyataan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb manakah? Nikmat Rabbmu yang manakah yang kau dustakan? Sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dilapangkannya kita untuk menerima Islam dan sunnah.
Karena agama Islam tidak akan pernah tegak kecuali dengan sunnah. Maka marilah kita sejenak mempelajari surat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kesyukuran untuk kita dan bisa memantik kita untuk bangkit mengisi sisa usia kita dengan berbagai amalan-amalan yang mulia dan utama. Surat Ar-Rahman ini Allah turunkan sudah surat Ar-Ra'd, dan para ulama-ulama tafsir mereka berbeda pendapat tentang status Maki dan Madani. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa surat Ar-Rahman ini adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas punya 14 jalur periwayatan, dan jalur yang kuat sanadnya salah satunya adalah dari Ali bin Abi Talhah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ali bin Abi Talhah menganggap bahwa surat Ar-Rahman adalah surat Makkiyah. Demikian pula pendapat tokoh tabi'in Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Demikian pula pendapatnya Atha, Muqatil, dan juga jumhur mufassirin. Mereka mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Tapi ada pendapat dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, Atiyah dari jalur Abdullah bin Abbas yang lain, dan juga beberapa ulama yang lainnya yang juga menyatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, artinya surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Tapi kalaulah kita diminta untuk memilih, maka surat Ar-Rahman lebih dekat dengan status Makkiyahnya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian besar di kalangan para ulama tabi'in. Surat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, dan banyak yang lainnya yang disebutkan dalam nas-nas dalil adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan salah satu nama yang Allah Subhanahu wa taala menyandangkan nama itu untuknya adalah nama Ar-Rahman. Nama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kalaulah bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya binatang-binatang buas akan memangsa anak-anak mereka ketika di pagi harinya dia tidak mendapatkan makanan. Akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seekor binatang buas tidak tega, tidak akan pernah punya keinginan untuk memakan anaknya sendiri. Dan demikian yang lainnya, semuanya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menyayangi makhluk yang ada di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Rabb yang ada di langit. Kita tahu seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel yang sudah bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Ketika keluar kasih sayangnya, rahmatnya kepada seekor anjing yang kehausan, dia berikan minum kepada anjing itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun merahmati dia dengan masukkannya ke dalam surga. Kita tahu bahwasanya ada seorang yang telah membunuh 100 orang manusia, akan tapi
dia berusaha hadir di majelis ilmu meskipun dia belum sampai ke tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan masukkannya ke dalam surga. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kalaulah bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang-orang kafir yang banyak melakukan kekufuran, niscaya pelaku kesyirikan tidak akan hidup di muka bumi ini. Mereka merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkufurinya, bahkan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi rahmat Allah sangatlah luas sehingga kedurhakaan mereka tidak menjadikan mereka lenyap dari muka bumi ini. Nama Ar-Rahman, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah nama yang ditolak oleh orang-orang musyrik. Mereka percaya akan nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak meyakini adanya Ar-Rahman, nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, ketika dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kalian semua kepada Ar-Rahman, qalu wa marrahman, kata mereka, siapa Ar-Rahman itu? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Maka mereka bertanya, siapa itu Ar-Rahman? Apakah kami akan bersujud kepada zat yang kalian perintahkan kami sujud kepadanya? Wa zadahum nufura, dan perintah sujud itu menambah kepada mereka kekufuran, mereka semakin jauh dari keimanan. Surat Ar-Rahman ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata Ar-Rahman karena di dalamnya akan dibahas tentang berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia, yang menunjukkan luas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya karunia-Nya, baik ketika di dunia maupun nanti ketika di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai pada zaman kita sekarang. Dan kita tahu bahwasannya Al-Quran ini isinya adalah bimbingan, petunjuk, pembeda antara kebaikan dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia, isinya adalah petunjuk bagi manusia. Kalaulah ada orang yang ingin sampai ke dalam surga, maka dia harus mengamalkan isi Al-Quran yang mulia. Dia harus berjalan melakukan amalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran yang mulia. Itulah cara untuk dia bisa sampai ke dalam surga. Wa bayyinatin minal huda. Terkadang ada ayat-ayat yang umum dijelaskan dengan ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran. Wal furqan, dan Al-Quran adalah pembeda antara kebatilan dengan kebenaran, antara yang halal dengan yang haram, pembeda antara jalan-jalan ke neraka dengan jalan-jalan ke surga. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang kriteria orang-orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriyah di Kufah. Di bulan Ramadan beliau wafat. Beliau mengatakan, at-taqwa huwa khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Apa itu ketakwaan? Yang ketakwaan inilah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi. Ketakwaan adalah ketika engkau takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketakwaan adalah ketika engkau beramal dengan Al-Quran yang diturunkan. Huwa khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil.
Engkau beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, itulah ketakwaan. Engkau qanaah dengan rizki yang sedikit, dan engkau isi hari-harimu dengan berbekal sebelum adanya perjalanan panjang setelah kematian. Maka seandainya manusia tidak diturunkan Al-Quran sebagai pedoman dan bimbingan, maka manusia akan jauh dari kebaikan. Kebahagiaan menurut mereka adalah kesengsaraan, bukan berdasarkan keilmuan yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka diajarkan Al-Quran merupakan nikmat bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat terjaga. Orang-orang yang mempelajarinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diangkat derajatnya dan dipilih menjadi manusia yang terbaik. Apa kata Nabi SAW melalui hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala? Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang di tiap Ramadan, tiap harinya itu satu kali hataman Ramadan, satu kali hataman Quran di satu hari Ramadan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang ketika terbunuh di bulan Dzulhijjah, bulan haji, tahun 35 Hijriah, itu sedang membaca Al-Quran. Utsman meriwayatkan satu hadis yang mulia. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapa orang yang terbaik di antara kita? Kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Al-Quran ini mengangkat derajat manusia dan merendahkan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah tinggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah rendahkan kaum yang lainnya. Siapa pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala? Abdullah bin Mas'ud seorang pengembala domba, bukan seorang bangsawan Arab, seorang pengembala domba. Ketika dia belajar Islam, belajar Al-Quran sampai menjadi pakar Al-Quran, maka dia pun menjadi ulama besar yang dirujuk kata-katanya, dimuliakan majelisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang dulunya adalah seorang pengembala yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi ketika dia belajar Al-Quran, maka dia menjadi mulia, karena Al-Quran mengangkat derajat manusia. Allamal Quran, dan Allah lah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Seandainya tidak ada Al-Quran, maka manusia akan berada dalam kesesatan dan penyimpangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ketiga, khalaqal insan. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan kedua tangannya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Ketika Allah menciptakan para malaikat yang besar dengan sayap-sayap mereka yang indah, tidak pernah Allah katakan Allah ciptakan malaikat dalam sebaik penciptaan. Akan tapi manusia, Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada laqad, dan sebelumnya diawali dengan 3 lapis sumpahnya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya untuk mengatakan bahwasanya manusia sebaik-baik penciptaan, Allah datangkan sumpah yang demikian banyaknya. Maka nikmat yang besar yang Allah berikan adalah kita diciptakan sebagai makhluk yang namanya manusia, bukan diciptakan dalam bentuk yang lainnya. Dan manusialah yang memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana manusia pun diancam dengan siksaan yang pedih yang ada di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat kepada manusia adalah allamahul bayan. Allah lah yang mengajarkan manusia pandai berbicara. Manusia ini bisa berbicara dengan lisannya,
sehingga mereka bisa menyampaikan maksud keinginan hatinya. Mereka bisa mengajak yang lainnya dalam kebaikan. Mereka bisa mengajak manusia dalam kemuliaan. Semuanya adalah melalui lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat berbicara ini adalah nikmat yang besar, yang dengan ucapan seorang bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan melalui ucapan pula seorang bisa terperosok ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'adu biha minal masyriqi wal maghrib." Seorang hamba ada yang dia mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pertimbangkan ucapan itu, maka dia terperosok ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan yang singkat, akan tapi ucapan ini bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nabi SAW ketika menjenguk seorang pemuda Yahudi yang dia sedang sakit keras, kemudian Nabi menawarkan kepada dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ditawarkan kepadanya, ucapkan 2 kalimat syahadat ini saja. Maka dia pun melihat kepada bapaknya, dan bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim ini." Maka dia pun mengucapkan kalimat syahadat di detik-detik akhir sebelum dia meninggal dunia, dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Apa kata Nabi SAW ketika keluar dari menjenguk seorang Yahudi ini? Bukan seorang Muslim, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan dengan gembiranya, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ucapan syahadat itu menjadikan dia tidak disiksa dalam neraka. Ucapan syahadat itulah yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Hanya dengan ucapan. Dia tidak perlu bekerja keras, dia tidak perlu letih beribadah, hanya ucapan syahadat yang menentukan surga dan neraka. Maka nikmat berbicara adalah nikmat yang luar biasa, sehingga seorang muslim dan muslimah hendaknya berhati-hati dalam berbicaranya, karena itu adalah sesuatu yang sangat menentukan bagi amalannya, apakah memperbanyak kebaikan ataukah keburukan. Apa kata Abu Hibban Al-Busti? Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah. Kata beliau, "Ma yantiqu rajulin illa ma saluha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalihi wa la fasada mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalihi." Tidaklah aku melihat ada orang yang baik dalam ucapannya, kecuali baik pula dalam aktivitasnya, dalam perbuatannya. Dan tidaklah aku melihat ada orang yang buruk dalam ucapannya, kecuali aku melihat buruk pula dalam perbuatannya. Orang yang tahu betapa berharganya ucapan, maka dia akan berhati-hati dalam berucap. Kalau zaman sekarang dia akan berhati-hati dalam menulis komentar di media sosialnya, karena dia tahu konsekuensinya. Apa kata Wuhaib bin Warad rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, bila mengatakan, "Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu." Barang siapa yang sadar bahwasanya ucapan itu bagian dari amalannya, dia akan mendapatkan pahala atau dosa melalui ucapannya. Qalla kalamu, niscaya dia akan sedikit di dalam berbicara, dan yang mengajarkan dia berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Perputaran hari demi hari di muka bumi ini adalah perputaran matahari dan rembulan. Kenapa hari akhir dikatakan hari akhir dia? Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Matahari tidak lagi berputar. Matahari tidak lagi mengitari bumi, tidak lagi keluar dari timur menuju ke barat. Akan tapi matahari sudah berhenti sehingga tidak ada hari, dikatakan hari akhir. Ketika matahari berjalan dengan peredarannya yang teratur, demikian pula bulan juga demikian, maka terjadilah perhitungan hari. Terjadilah perhitungan bulan dan hitungan tahun.
Dan dengan hitungan itulah manusia beramal di dalamnya. Apa amalan yang dilakukan pada hari ini? Apa amalan yang dilakukan di bulan ini, di tahun ini? Semuanya tercatat melalui pergerakan putaran matahari dan bulan. Seandainya tidak ada putaran matahari dan bulan, maka tidak ada hari dalam kehidupan manusia. Kalau tidak ada hari, maka kita tidak ada kesempatan untuk beramal. Sehingga waktu adalah modal untuk beramal. Sebagaimana kata Syekh Amin As-Sinkiti, bahwa al-waktu ra'sul a'mal, bahwa waktu adalah modal untuk beramal. Dan yang memutar waktu itu adalah matahari dan bulan. Dengan matahari kita tahu perubahan hari demi hari. Dengan bulan kita tahu perubahan bulan satu dengan bulan yang lainnya. Sehingga disitulah kesempatan manusia untuk beramal di dalamnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang gemintang, pepohonan, keduanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia tidak tahu bagaimana sujud mereka. Tapi mereka hakikatnya yasjudan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tata caranya kita tidak mengetahuinya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan langit dan meletakkan mizan, meletakkan timbangan, meletakkan keadilan untuk manusia. Langit adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia. Langit merupakan atap bagi bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa langit itu disebut sebagai as-saqaf, sebagai atap bagi bumi. Dan langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, sehingga di antara langit dan bumi itulah berhembus angin yang menjadikan manusia bisa hidup di dalamnya. Kita bisa bayangkan kalau ada rumah yang plafonnya itu rendah, maka rata-rata panas rumah itu. Beda dengan yang rumah yang plafonnya tinggi, apalagi ada ventilasi udaranya, maka semilir angin, sejuknya angin akan dirasakan. Itu rumah yang kecil, bagaimana dengan bumi yang besar? Kalaulah langit itu pendek atau bahkan merapat dengan bumi, maka tidak bisa hidup manusia di dalamnya. Dengan adanya diangkatnya langit itu, maka ada angin di dalamnya. Manusia bisa bernafas, manusia bisa hidup, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada. Tumbuh-tumbuhan bisa berbuah dan yang lainnya. Dan yang menyangga langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah langit itu tidak ada jarak dengan bumi, bagaimana kiranya burung bisa terbang? Bagaimana burung bisa mengepakkan sayapnya kalau tidak ada udara di langit sana? Kalau tidak ada udara antara bumi dengan langit itu. Maka itu semuanya menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Kalaulah manusia harus ditarif dengan oksigen yang mereka hirup, niscaya akan miskin semua manusia. Manusia butuh bernafas, sebagaimana manusia harus makan dan minum. Tapi untuk bernafas Allah Subhanahu wa taala menggratiskan untuk kita semuanya. Kalaulah tidak ada udara, maka manusia tidak bisa hidup di dunia. Kalau tidak bisa hidup, maka tidak ada amalan yang bisa mereka lakukan yang bisa mengantarkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa wada'al mizan. Allah menetapkan al-mizan dalam ayat ini, maksudnya adalah Allah menetapkan keadilan di antara para hamba. Hendaknya manusia senantiasa berlaku adil dalam semua perkara-perkaranya. Alla tataghaw fil mizan, agar kalian tidak melampaui batas timbangan. Itu kalian tidak melampaui batas di dalam menimbang, kalian tidak mengurangi, tidak berlaku curang dalam timbangan, dan kalian tidak terjerumus dalam dosa dan keburukan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ditegakkanlah timbangan yang adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan. Coba antum perhatikan kata mizan di 3 ayat yang mulia ini. Di ayat yang ke-7 Allah mengatakan was-samaa'a wa rafa'aha wa wada'al mizan. Mizan yang pertama.
alla tatghaw fil mizan, mizan yang kedua. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan ini mizan yang ketiga. Apa kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna mizan dalam 3 ayat yang mulia ini. Ternyata di kata yang sama itu memiliki 3 makna yang berbeda. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, mizan pada ayat yang pertama, pada ayat yang ke-7, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Mizan dalam ayat yang ke-7 itu maksudnya adalah keadilan. Mizan secara kinayah maksudnya adalah Allah meletakkan keadilan. Allah menegakkan keadilan, artinya manusia tidak boleh berlaku zalim, harus adil untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk yang lainnya, harus adil. Ketidakadilan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian mizan yang kedua, alla tatghaw fil mizan, artinya adalah wazan, timbangan secara hakiki. Artinya manusia tidak boleh melampaui batas di dalam timbangan. Artinya dia adil dalam menimbang. Kemudian yang ketiga, mizan maknanya adalah mauzun, yaitu benda yang ditimbang. Sehingga dikatakan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan keadilan, janganlah kalian mengurangi timbangan. Jadi ketika seorang berjual beli dan di dalam transaksinya itu menggunakan timbangan, maka dia tidak boleh mengurangi timbangannya. Kalau melebihkan boleh, tapi mengurangi tidak boleh. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang Al-Mutaffifin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ketika dia menimbang minta dilebihkan, akan tapi ketika dia menimbang untuk yang lainnya dikurangi. Jadi kecurangan dalam timbangan ini adalah merupakan kesalahan, dosa yang harus ditinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-10, wal arda wada'aha lil anam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meratakan bumi untuk makhluknya. Bumi dijadikan datar sehingga manusia bisa hidup di dalamnya, bisa beraktivitas di atasnya dengan bercocok tanam, mengolah tanah, menggali sumur, menghasilkan tambang, bekerja dan sebagainya. Kalaulah bumi itu dijadikan terjal, tidak bisa dihuni, maka manusia tidak bisa hidup di muka bumi ini. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan disediakan fasilitasnya. Kalaulah kita boleh mengambil sebuah permisalan dan analogi, kalaulah ada orang yang direkrut oleh sebuah perusahaan, dia sudah disiapkan gajinya, disiapkan pekerjaannya, disiapkan tempat tinggalnya, disiapkan fasilitas ke kantornya, semua disiapkan oleh perusahaan itu. Maka dia akan sangat bergembira dengan bekerja di perusahaan itu. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah berikan fasilitas kita di muka bumi ini. Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Dan kalau kita baik di dunia, Allah akan balas masukkan ke surga selama-lamanya. Ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini rata agar kita beraktivitas yang positif di atasnya, melakukan berbagai amalan-amalan yang mulia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha fakihatu wa nakhlu dzatul akmam." Di bumi itu selain dijadikan datar, juga terdapat buah-buahan seperti buah tin, buah anggur, buah apel, delima, pisang dan yang lainnya. Buah-buahan yang bergizi, yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Wan nakhlu dzatul akmam. Demikian pula ada pohon kurma yang memiliki kelopak mayang. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan buah kurma di atas buah-buah yang lainnya. Ketika Allah menyatakan fiha fakihatu wan nakhlu, di surga, di dunia itu ada buah-buahan
dan pohon kurma dzatul akmam yang memiliki mayang. Sebutkan fakihah, itu kurma masuk di dalamnya. Tapi kemudian disebutkan an-nakhlu, nakhl yaitu kurma secara menyendiri. Bahkan disebutkan kurma itu memiliki kelopak mayang yang melalui itu maka berbuah pohon kurma itu. Dikawinkan maka berbuah dia. Ini menunjukkan keutamaan buah kurma di atas seluruh buah-buah yang ada. Meskipun secara umum buah-buahannya sama lah, tapi kurma berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub yang sama untuk sholat subuh dan sholat asar. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian itu mencakup semua salat, baik salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Was salatil wusta, dan jagalah pula salat al-wusta. Sebagian mengatakan salat wusta adalah salat asar, sebagian yang lainnya mengatakan salat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan ketaatan. Kenapa Allah sendirikan salat al-wusta dibanding salat yang lainnya? Karena keutamanya berbeda. Di waktu subuh dan asar itulah nanti manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat ini menjadi salat yang istimewa. Secara umum salat luar biasa, tapi dua salat ini berbeda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah menyebutkan tentang kurma, maka buah kurma ini utama di atas seluruh buah-buah yang lainnya. Bahkan Nabi SAW menjadikan perumpamaan seorang muslim, keutamaan muslim di atas seluruh manusia, maka diperumpamakan oleh Nabi dengan buah kurma, dengan pohon kurma. Rasulullah SAW pernah membuat tebakan untuk para sahabatnya, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya dari pepohonan-pepohonan yang ada satu pohon yang dia tidak pernah menggugurkan daunnya, dia tidak pernah mengotori lingkungannya. Bahkan pohon itu banyak memberikan manfaat untuk manusia. Dia tidak pernah membuat satu pun rontokan sehelai daun pun tidak pernah. Dia hidup sendiri, dia memberikan manfaat. Itulah pohon yang aku tanyakan. Wa innaha mathalul muslim. Dan itulah permisalan orang yang Islam itu, seorang muslim itu seperti itu. Dia tidak pernah mengganggu yang lainnya. Dia memberikan manfaat untuk keluarganya, untuk temannya, untuk saudaranya. Seperti pohon kurma. Fahadithuni ma hiya, maka beritahukanlah kepadaku pohon apa itu. Dan terakhir beliau mengatakan innaha nakhlah. Pohon yang aku maksudkan adalah pohon kurma. Dan pohon kurma memberikan banyak manfaat untuk manusia, yang merupakan permisalan seorang muslim, yang mana seorang muslim adalah seorang yang tidak mengganggu yang lainnya. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang kriteria muslim yang baik yang seperti apa, ayyul muslimuna khairun, kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kriteria muslim yang baik itu? Beliau mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang muslim lain tidak terganggu dengan ucapannya, komentarnya dan tangannya. Tidak terganggu, dia nyaman dengan muslim tersebut. Bahkan dia merasakan kenikmatan, merasakan senang berada di samping muslim tersebut. Karena itulah dimisalkan muslim sebagai pohon kurma yang merupakan pohon yang utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal habbudul asfi war raihan, serta biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Biji-bijian yang berkulit seperti gandum, jagung, padi dan yang lainnya yang bermanfaat sebagai makanan pokok bagi manusia, sehingga mereka tinggal di bumi, ada udara yang berhembus di atasnya, di antara bumi dan langit, dan ada makanan pokok sehingga mereka bisa hidup di muka bumi itu. Warraihan wal dul asfi warraihan, dan juga bunga-bunga yang memiliki aroma yang harum. Di antara kenikmatan bagi manusia adalah mencium bau harum, bau wangian, dan itu dihasilkan salah satunya dari bunga yang indah. Sehingga ketika seorang ini mencium bau yang harum, maka dia menjadi senang, bahagia, ada kegembiraan tersendiri.
Sehingga di antara yang disukai oleh Nabi SAW adalah harumnya wangian. Sehingga itu merupakan nikmat bagi manusia dan itu rizki untuk para hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang sangat banyak tadi. Nikmat diciptakannya manusia, diajarkannya Al-Qur'an untuk mereka, dijadikan bumi datar, ditinggikan langit sehingga ada udara, diberikan makanan pokok, dijadikan mereka bisa mencium bau harum yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu, nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Ats-tsaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang akan disebutkan di ayat yang setelahnya. Ini berlaku untuk jin dan manusia. Karena jin dan manusia ini adalah makhluk yang mukallaf, yang terkena beban syariat, yang mereka diuji nantinya. Apakah mereka mengikuti syariat yang mulia ataukah menyelisih syariat Islam yang utama. Pernyataan ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bukanlah, atau pertanyaan ini ya, dalam ayat ini, pertanyaan yang semisal ini bukanlah pertanyaan untuk ditunggu jawabannya, tapi ini adalah pertanyaan yang merupakan pertanyaan pengingkaran. Jadi kita sudah tahu bahwasanya sangat banyak sekali nikmat itu, dan sebagian manusia pun mendustakan, artinya tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diulang dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Tafsirul Jalalain, bahwa pengulangan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Separuh Ar-Rahman itu Allah bertanya kepada kita jin dan manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba renungkan, nikmat mana lagi yang kalian dustakan, yang kalian mengingkarinya, yang kalian mengkufurinya, kalian tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Coba dihitung, sangat banyak sekali. Seorang itu sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalaulah aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi apa yang dilakukan orang ini ketika sembuh? Dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehatnya. Maka Allah tanya setelah menyebutkan banyak kenikmatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb kalian yang mana lagi yang kalian mendustakannya? Ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan surat ini secara umum, surat Ar-Rahman dengan 78 ayatnya itu, selain dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang, kepada para sahabat ketika di Mekkah, kalau kita meyakini ini ayat Makkiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membacakan ayat ini untuk bangsa jin. Kita tahu bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul untuk jin dan manusia. Tidak ada rasul di kalangan bangsa jin, semuanya dari manusia. Dan Nabi SAW memberikan waktu khusus bangsa jin untuk belajar. Dan antum bayangkan, jin itu belajarnya ke manusia. Subhanallah, ada manusia yang tidak mau belajar agama Islam yang mulia. Jadi nikmat ketika seorang dilapangkan hatinya untuk dekat dengan majelis keilmuan. Apa yang disampaikan oleh Nabi tentang responnya para jin ketika disampaikan surat Ar-Rahman yang mulia ini, jelaskan kepada Nabi, dijelaskan oleh Nabi. Ini loh surat Ar-Rahman. Allah bertanya kepada kalian, nikmat mana yang kalian dustakan? Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma? Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabatnya. Faqara'a alaihim surat Ar-Rahman. Rasulullah membacakan kepada para sahabat surat Ar-Rahman min awaliha ila akhiriha, dari mulai awal Ar-Rahman dan seterusnya sampai pada akhirnya. Maka fasakatu, semua sahabat terdiam menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Faqala,
Maka Nabi SAW merespon, diamnya mereka ini kok dibacakan Ar-Rahman, mereka terdiam. Faqala, maka beliau mengatakan, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni fakanu ahsana mardudan minkum. Aku telah bacakan surat ini kepada bangsa jin di malam jin, karena jin itu belajarnya di malam hari. Datang kepada Nabi dengan perbekalan mereka, karena mereka juga makan minum sebagaimana manusia. Mereka beranak pinak sebagaimana manusia. Mereka datang dengan bekalnya, bahkan ada perapian yang disebutkan dalam hadis. Mereka datang berbekal untuk belajar kepada Nabi SAW Al-Quranul Karim. Maka kata Nabi, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni. Aku telah bacakan surat ini kepada jin di malam jin itu belajar kepadaku. Fakanu ahsana mardudan minkum. Dan ternyata mereka ini responnya jauh lebih bagus daripada kalian. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap aku bacakan surat Ar-Rahman dan sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebanyak 31 ayat itu, apa kata mereka? Qalu, mereka mengatakan, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Kata bangsa jin dengan tulusnya dia mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang kau dustakan? Maka jin semua mengatakan, la bi syai'in min ni'amika. Tidak ada wahai Rabb kami nikmatmu yang kami dustakan. Nukadzibu falakal hamdu, maka bagimu adalah segala pujian. Jadi mereka sadar bahwasanya nikmat sangat banyak sekali. Dan selama ini mereka tidak pernah bersyukur, mereka lupa untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat sangat banyak. Nikmat yang terbesar adalah nikmat dikenalkan manusia dengan Islam dan sunnah yang mulia. Karena satu-satunya cara untuk bisa masuk ke dalam surga adalah dia harus masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Maka semoga muqaddimah dari tafsir surat Ar-Rahman ini menjadikan kita semakin bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama bagi yang sudah senja usianya, yang sudah banyak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar secara khusus dan kaum muslimin secara umum, Abu Bakar ini adalah sahabat yang mulia dan utama. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, selain menjadi sahabat yang pasti dijamin surga, tidaklah ada jalur kerabat Abu Bakar As-Siddiq dari jalur ke atas, ke samping atau ke bawah, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, semuanya itu pada ujungnya akan mengenal Islam, akan masuk Islam. Yang itu tidak dirasakan oleh banyak sahabat. Sebagian sahabat orang tuanya kufur, sebagian sahabat istrinya musyrik, sebagian sahabat anak-anaknya kufur. Adapun Abu Bakar semuanya muslim pada ujungnya. Abu Quhabah masuk Islam, Abdurrahman masuk Islam, semuanya masuk Islam. Itu nikmat. Nikmat yang luar biasa. Sehingga Allah turunkan ayat khusus di surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15. Allah ajarkan doa khusus untuk Abu Bakar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia diminta oleh Allah untuk bersyukur nikmat keislaman orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dengan belajar surat Ar-Rahman kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk pelajari ayat-ayat yang setelahnya. Dan mohon doa dari antum semuanya ya. Di juz 27 ini kurang 2 surat sebenarnya. Surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqi'ah. Adapun surat Al-Hadid sudah selesai ya. Semoga bisa terselesaikan sehingga bisa dicetak dalam bentuk buku, dan semoga bisa antum jadikan pegangan. Sehingga ketika membuka lembaran-lembaran buku itu antum nostalgia bagaimana indahnya dan sejuknya hadir di majelis kajian tafsir Al-Quran yang utama. Baik, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.